Perhatikan soal berikut. Respirasi anaerob menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Karena pada respirasi anaerob ATP diperoleh dari, kita ingat kembali bahwa glukosa yang merupakan sumber ATP ini akan mengalami proses glikolisis. Nah, dalam glikolisis ini akan dihasilkan asam pirufat. Setelah dihasilkan asam pirufat, jika dalam keadaan aerob atau ada oksigen, maka akan masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif dan berlanjut ke siklus Krebs dan juga transport elektron, sehingga dihasilkan ATP. Kemudian, jika dalam keadaan tidak adanya oksigen atau anaerob, akan dilakukan fermentasi. Dalam fermentasi ini akan dihasilkan ATP yang lebih sedikit dibandingkan ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob. Pembentukan ATP pada respirasi anaerob dilakukan dengan cara fosforilasi tingkat substrat. Yaitu pembentukan energi dengan transport secara langsung gugus fosfat dari substrat berenergi tinggi. Dalam hal ini, ADP mendapatkan tambahan fosfat. Kita lihat, ADP akan langsung mendapatkan fosfat secara langsung dari substrat berenergi tinggi sehingga akan terbentuk ATP. Jadi jawaban yang tepat adalah karena hanya mengikuti sebuah alur fosforilasi tingkat substrat saja. Perhatikan soal berikut. Mutasi gen dapat diwariskan kepada keturunannya jika terjadi di dalam. Jadi mutasi gen ini ada dua, yaitu mutasi pada autosom atau pada sel tubuh, dan mutasi gonosom atau sel gamet. Nah, mutasi yang dapat diwariskan kepada keturunannya adalah mutasi pada gonosom, yaitu pada sel gamet. Kita lihat opsi jawabannya yang merupakan sel gamet adalah A. Ovum. Perhatikan soal berikut. Soal ini merupakan salah satu contoh soal pewarisan sifat atau hereditas. Kita cermati bersama soalnya. Varietas mangga, buah besar rasa manis atau B besar, M kecil, disilangkan dengan buah kecil rasa masam dengan genotip B kecil, M besar, akan menghasilkan F1. Ini gametnya adalah B besar dan M kecil, gametnya adalah B kecil dan M besar. Akan menghasilkan F1 berupa B besar, B kecil, M kecil, yaitu buah besar dan rasa masam. Kemudian F1 ini akan disilangkan dengan sesamanya yang akan menghasilkan 480 pohon. Nah, pertanyaannya adalah jumlah individu F2 yang bergenotip homozigot dominan dan yang bergenotip homozigot resesif. Homozigot ini merupakan sebuah sifat genotip, yaitu alelnya sama, kemudian dominan ini bersifat dominan atau menutupi yang lainnya, sehingga kita cari berapa jumlah F2 yang bergenotip dengan alel yang sama dan bersifat dominan. Biasanya yang bersifat dominan ini dituliskan dengan huruf besar.
Kemudian yang resesif adalah sifat yang tertutupi oleh sifat yang dominan. Kita silangkan F2, yaitu B besar B kecil, M besar M kecil, disilangkan dengan sesamanya. Alelnya sama, yaitu kita silangkan dengan menggunakan papan catur. Yang pertama adalah B besar B besar, M besar M besar. Kita lihat. Kemudian B besar B besar, M besar M kecil, B besar B kecil, M besar M besar, B besar B kecil, M besar M kecil, B besar B besar, M besar M kecil, B besar B besar, M kecil M kecil, B besar B kecil, M besar M kecil, kemudian B besar B kecil, M kecil M kecil, B besar B kecil, M besar M besar, B besar B kecil, M besar M kecil, B kecil B kecil, M besar M besar, B kecil B kecil, M besar M kecil, B besar B kecil, M besar M kecil, B besar B kecil, M kecil M kecil, B kecil B kecil, M besar M kecil, kemudian yang terakhir B kecil B kecil, M kecil M kecil. Kita kembalikan kepada soal tadi, yang dicari adalah homozigot yang dominan. Homozigot dominan ini dituliskan dengan alel yang sama, yang menggunakan huruf yang besar sebagai tanda bahwa dominan. Kita cermati pada papan catur yang telah kita kerjakan. Yang memiliki alel yang sama dan dominan adalah B besar B besar, M besar M besar dengan jumlah 1. Kemudian yang homozigot resesif. Homozigot resesif adalah yang dituliskan dengan huruf kecil dan alel yang sama, yaitu B kecil B kecil, M kecil M kecil dengan jumlah 1. Kemudian kita cari jumlahnya, yaitu 1 ditambah 1, 2, per ada 16 macam sifat, dikalikan dengan jumlah pohonnya, yaitu 480. Dan hasilnya adalah 60 pohon. Perhatikan soal berikut. Johan dan Stefani memiliki saudara kandung yang menderita penyakit sickle cell. Kedua orang tua Johan dan Stefani tidak memiliki sifat tersebut, dan mereka berdua telah dites dan terbukti bahwa mereka tidak memiliki sifat tersebut. Bila kedua orang ini menikah, maka berapa persen anak mereka yang tidak memiliki penyakit sickle cell? Kita ingat kembali bahwa penyakit sickle cell merupakan penyakit yang terpaut gen autosom dominan. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam keadaan dominan ini akan menyebabkan terjadinya gen letal atau kematian. Johan dan Stefani tidak memiliki penyakit tersebut, tetapi masing-masing saudara kandungnya mempunyai sifat tersebut, sehingga kemungkinan mereka adalah normal karier atau pembawa sifat. Genotipnya adalah heterozigot. Kita silangkan antara Johan dan Stefani. Gametnya adalah S besar dan
S kecil sama keduanya. Kemudian akan dihasilkan F1, kita lihat dengan papan catur. S besar, kemudian disilangkan S besar dan S kecil, S besar, S kecil, dan S kecil, S kecil. Dari papan catur ini kita kembalikan kepada soal. Bila kedua orang ini menikah, maka berapa persen anak mereka yang tidak memiliki penyakit sickle cell? Tidak memiliki berarti dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal ini dituliskan dengan genotip S kecil, S kecil. Dari empat sifat yang ada, hanya satu yang memiliki sifat normal, yaitu kita cari persentasenya, 1/4 dikalikan dengan 100% atau 25%. Jadi jawabannya adalah 25%. Perhatikan soal berikut. Ayam berpial walnut disilangkan dengan ayam berpial pea. Kemungkinan keturunan yang berfenotip sama dengan induk walnut adalah, yang ditanyakan adalah kemungkinan yang memiliki sifat berpial walnut. Kita silangkan antara kedua ayam ini, yaitu walnut atau R besar R kecil, P besar P besar, disilangkan dengan ayam berpial pea, yaitu R kecil, P besar P besar. Ini parentalnya, kemudian gametnya adalah R besar, P besar, R kecil, P besar, kemudian ini gametnya adalah R kecil, P besar. Kita silangkan kembali menggunakan papan catur. Kita silangkan R besar R kecil, P besar P besar, kemudian R kecil, P besar P besar. Hanya ada dua sifat yang dihasilkan, yaitu R besar R kecil, P besar P besar, atau disebut dengan walnut, berpial walnut. Kemudian R kecil, P besar, atau berpial pea. Yang ditanyakan adalah kemungkinan keturunan yang berfenotip sama dengan induk walnut. Hanya ada satu keturunan yang memiliki pial walnut, sehingga 1/, ada dua sifat, dikalikan dengan 100% persentasenya, sehingga persentasenya adalah 50%.